Seks di luar nikah apakah bisa diampuni apa enggak? Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Tetapi semua dosa ada konsekuensinya. Semua dosa ada konsekuensinya. Semua dosa diampuni. Nggak ada dosa yang tidak diampuni. Cuma satu dosa yang tidak diampuni. Tidak menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Neraka pasti. Bro, saya semua dosa dijajalin saya. Martin belum lahir, semua dosa saya udah jajalin. Dan kalau sekarang saya bisa hidup karena pengampunan dan anugerah Tuhan. Amin. Yang perlu dilakukan, Bro Martin boleh baca 1 Yohanes 1 ayat 9? Boleh buka Alkitabnya? 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia tuh huruf besar. Ia tuh Allah. Yaitu Yesus. Ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa. Segala dosa. Bukan cuma 1 dosa. Bukan 10 dosa. Bukan 1000 dosa. Segala dosa. Dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi jelas firman Tuhan itu bilang, dosa apapun waktu kita mengakui, kita minta ampun, Tuhan ampuni, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan kita. Pertanyaannya, mengapa kita harus mengaku? Tuhan tahu tidak kita waktu Martin melakukan dosa? Tahu tidak Martin? Waktu Martin melakukan dosa, Tuhan tahu tidak? Pasti tahu. Pasti tahu. Nah pertanyaannya kenapa harus mengaku? Kita tidak ngaku kan Tuhan juga sudah tahu kita berdosa. Pengakuan terhadap dosa kita itu membuktikan kita sadar kita ini orang berdosa. Yang kedua, kita merendahkan hati kita. Saya ini orang berdosa Tuhan, ampuni dosa saya. Karena ada orang loh lakukan dosa tapi nggak merasa berdosa. Wih, saya ketemu orang mencuri, dia nggak merasa itu dosa. Habis saya lapar Pak, daripada anak saya nggak makan. Ya memang anak, istri harus dikasih makan. Tapi jalan keluarnya bukan mencuri dong. Jadi Martin, saya percaya semua dosa, waktu kita akui, kita datang kepada Tuhan, minta pengampunan, minta belas kasihan. Tidak ada dosa yang tidak diampuni. Dan jangan berbuat lagi. Nah, don't go back. Udah. Jangan balik lagi udah gitu. Oke. Cukup? Oke, satu lagi mungkin ada? Noviana. Ayo, siapa? Melinda? Belum ada. Siapa lagi? Christian Yabu? Nggak ada. Trina? Nilam? Belum ada. Marlina? Saya kalau di kuliah, kalau saya kasih kesempatan bertanya, nggak ada yang bertanya, saya kasih pertanyaan buat mereka. Ya. Tinggal milih. Iya. Tinggal kalau milih. Nggak ada yang tanya, Bung Chris yang tanya nih ya. Oke, Marlina kuliah ada? begitu. Kalau nggak ada yang nanya, saya kasih pertanyaan buat dia. Jawab. Oke. Hendriana nih biasanya, Hendriana. Enggak, oke. Jonathan ada? Ya boleh. Oke, silakan. Shalom semuanya, shalom Om Chris. Shalom Jo. Iya. Om, saya mau bertanya, apakah hobi itu bisa menjadikan toxic love dalam hidup kita? Hobi ya? Iya. Oke, terima kasih Jo. Ini pertanyaan ini keren nih. Ini pasti kaitannya erat dengan kalian. Teman-teman tahu berhala di Perjanjian Lama itu bentuknya patung, statue. Berhala di Perjanjian Lama bentuknya dibuat oleh tangan manusia, diukir, dibuat dari emas, perak yang terbaik. Tapi teman-teman tahu hari-hari ini berhala bentuknya macam-macam. Salah satunya hobi bisa jadi berhala. Teman-teman tahu berhala itu maksudnya apa? Segala sesuatu yang mengambil alih posisinya Tuhan itu berhala. Harusnya Tuhan nomor 1, hobi jadi nomor 1, itu berhala. Tuhan nomor 1. Gadget jadi nomor 1, itu berhala. Yang udah berkeluarga, Tuhan nomor 1. Istri jadi nomor 1. Anak jadi nomor 1, itu berhala. Bahkan maaf, pelayanan bisa jadi berhala. Maksudnya apa Pak? Begini loh. Ada orang pelayanan, tapi hubungan secara pribadinya sama Tuhan udah nggak ada. Dia cuma hebatnya, kerennya cuma di gereja doang, kalau pakai jas. Wah, kalau doa getar-getar gitu kan. Ngangkat tangan tinggi-tinggi. Sampai malaikat minder kalau lihat orang kayak gini di gereja. Kayaknya kudus banget gitu kan.
Tapi begitu pulang ke gereja, marah-marah sama tetangga cuma gara-gara numpang jemur di halaman rumahnya yang gede dan kosong. Jadi tuh orang-orang kayak gitu kerennya cuma di gereja doang, di rumah ibadah doang. Tapi begitu pulang ke rumah, ya ampun. Di gereja pendeta, di rumah pendekar. Marah-marah sama istrinya, sama anaknya. Di gereja majelis, di rumah juga majelis. Manusia jelmaan iblis, kata teman saya. Artinya hidupnya tuh langit bumi banget. Kalau lagi di gereja tuh hidupnya luar biasa banget. Tapi begitu pulang kesehariannya. Nah itu yang saya bilang, ada orang-orang yang memberhalakan pelayanan. Tapi pelayanannya bukan motivasinya benar, motivasinya bukan murni di hadapan Tuhan. Jelas Jo, hobi yang mengambil alih posisinya Tuhan, jelas jadi toksik. Siap Om, terima kasih Om. Jawabannya luar biasa. Oke, masih ada satu lagi? Satu lagi kesempatan, ada? Kalau nggak ada, Om Romi kali Om Romi, mau nanya kali. Baby boomers, generasi baby boomers. Iya. Nah, kita udah dengar tadi ya tentang yang disampaikan oleh Bapak Pendeta tadi, bagaimana iblis juga menawarkan berbagai macam yang sebenarnya itu toksik dalam kehidupan kita. Nah, kalau boleh saya tanya, Bung, Iya. Selain tadi saya menangkap bahwa firman itu menjadi dasar yang paling utama, punya nggak sih tips lain supaya kita itu bisa membedakan, terutama dalam relationship ya, bahwa orang ini toxic. Karena begini, saya mendapati banyak sekali orang yang masuk di dalam toxic relationship, tetapi dia tidak bisa keluar sekalipun dia tahu bahwa hubungan itu adalah toxic. Iya. Oke. Pak, ini sebetulnya salah satu poin yang saya mau siapin. Saya kelupaan bagian ini, diingetin nih sama Ibu Tina nih. Nah, jadi salah satu hal penting untuk mencegah kita terkontaminasi sama orang atau kebiasaan-kebiasaan habit seperti itu. Kita perlu komunitas yang sehat untuk reminder. Komunitas yang sehat itu akan mengingatkan kita waktu kita keluar dari track. Atau waktu teman-teman bergaul dengan orang-orang yang salah. Misalnya teman-teman nih, udah mulai kenal cewek, mulai kenal cowok, bangun hubungan yang spesial. Tiba-tiba cowoknya bilang, ngapain sih? Ini Noviana di gereja melulu. Senin di gereja, 2 pengerja, Selasa 2 puasa, Rabu ibadah yud, Kamis 2 persiapan. Wah, Senin sampai Senin di gereja terus. Kalau ada teman kita spesial ya, cowok atau cewek kita, mulai coba buat kita jauh dari Tuhan, maaf, itu toksik. Harusnya kalau hubungan itu benar di hadapan Tuhan, harusnya semakin dekat kepada Tuhan. Jadi hati-hati loh dengan orang-orang yang justru buat kita semakin jauh dari Tuhan. Saya dulu kenal ada satu gadis muda. Wah, selama dia pelayanan, selama dia masih single, itu pelayanannya luar biasa, keren banget. Tapi sayangnya satu kali dia bertemu dengan seorang pria, dan sayangnya dia nggak punya komunitas, dia nggak punya otoritas rohani, dia nggak punya bapak rohani, dia nggak punya kakak rohani, dia nggak punya teman, partner rohani. Padahal jelas cowok ini akhirnya bawa dia semakin jauh dari Tuhan. Dia bukan cuma nggak pergi ke gereja, dia bahkan berhenti kemudian melayani. Cowok ini Kristen, pergi ke gereja. Tapi jangan teman-teman pikir, saya ketemunya di gereja, standarnya seperti itu cukup. Enggak juga. Penting punya komunitas yang sehat. Penting punya otoritas rohani. Bapak rohani, kakak rohani. Apalah istilahnya, om rohani, tante rohani, bibi rohani, inang rohani, apalah. Intinya kita perlu otoritas rohani. Di mana kita bisa feedback. Kita bisa diskusi. Kita bisa ngobrol. Pertanyaannya, teman-teman punya otoritas rohani nggak? Punya kakak rohani nggak? Waktu ngadapin masalah, diskusi nggak sama mereka? Tuhan tuh ada di surga, tapi Tuhan kasih orang-orang yang kelihatan. Teman-teman tahu prinsip salib? Prinsip salib itu kan ada dua garis lurus. Yang vertikal, ini bicara tentang hubungan dengan Tuhan. Yang horizontal berbicara tentang hubungan sesama. Yang perlu dibangun yang vertikalnya dulu, hubungan sama Tuhannya dulu. Kalau hubungan dengan Tuhannya benar, vertikalnya benar, horizontalnya pun akan Tuhan sediakan, Tuhan akan kasih. Termasuk komunitas yang sehat. Saya berdoa persekutuan ini
PD Faithful ini, youth groupnya ini jadi komunitas yang sehat, jadi keluarga yang sehat. Di mana teman-teman kalau punya masalah, jangan cari di Google. Nggak semua masalah diselesaikan sama Google. Saya mau beritahu. Ya, ada orang coba cari di internet. Nah, masalah keselamatan nggak bisa dicari sama Mbak Google. Urusan keselamatan soal dosa datang sama hamba-hamba Tuhan. Datang sama orang yang tahu kebenaran firman Tuhan. Diskusi sama mereka. Ngobrol sama mereka. Minta pendapat. Saya punya mahasiswa-mahasiswa saya setelah mereka lulus dari sekolah Alkitab. Hari ini mereka sudah punya gereja. Bahkan mereka punya gereja yang besar. Mereka punya gereja cabang. Wah, tersebar di seluruh Indonesia. Sampai hari ini dia bilang saya, Kak, bimbing saya, Kak, mentor saya, Kak. Itu dia masih muda loh, baru menikah, baru punya anak 1. Saya yang udah seumur begini, saya udah 23 tahun usia pelayanan saya punya mentor, saya punya otoritas rohani. Meskipun tinggalnya di Australia. Tapi dia sering bolak-balik Jakarta. Kita sering ketemu. Kita suka ketemu by phone. Saya tanya, gimana sekolah Alkitab kalian? Gimana kehidupan kalian suami istri? Gimana David? Karena saya percaya Tuhan bisa berbicara kepada anak-anak yang dikasihinya. Tapi kadang Tuhan juga ngomong pakai media yang berbeda. Tuhan bisa ngomong dari mimbar, dari gereja, dari pendeta. Tuhan bisa ngomong melalui lagu-lagu rohani yang kita dengar. Tuhan bisa berbicara, menyatakan isi hatinya melalui otoritas rohani. Jadi perlu tuh, Bu Tina, perlu otoritas rohani, perlu kakak rohani. Jangan lagi pacaran, senang-senang, sembunyi-sembunyi. Ntar begitu ada masalah, baru datang sama kakak rohaninya. Ya, nggak apa-apa sih masih datang, tapi kadang-kadang udah nggak datang sama sekali. Kadang-kadang kita nggak sadar, ada toksit di sekitar kita, bahkan teman kita bisa menjadi toksit. Jadi kalau gara-gara satu kawan, teman-teman jadi mundur dari Tuhan, udah nggak suka lagi ibadah, ngomongnya mulai kasar, ada hal-hal yang kemudian berkembang kemudian dan itu nggak bagus. Sorry, teman-teman kayak begini, teman-teman harus jaga. Karena firman Tuhan bilang, pergaulan yang buruk jelas merusak kebiasaan yang baik. Ya, kalau teman-teman bergaul dengan orang yang kasar, nggak lama tuh teman-teman akan jadi orang yang kasar. Jelas itu prinsip firman Tuhan. Bukan quotes-nya manusia, bukan quotes-nya orang. Itu firman Tuhan bilang. Kira-kira begitu, Bu. Oke. Terima kasih, Bung. Udah nih, nggak ada lagi nih ya. Yakin nih ya. Oke. Jadi kita saling cek ya dalam kehidupan kita masing-masing. Kira-kira toksit apa dalam hidup kita yang perlu untuk kita singkirkan. Ya, kita di dalam komunitas ini bisa saling untuk mengingatkan, saling mendoakan supaya kita bisa sama-sama bertumbuh. Ya, sekali lagi Kak Tina selalu mengingatkan, yuk kita sama-sama belajar terus untuk jangan cinta yang lain dulu deh ya. Kita cinta Tuhan dulu aja. Amen. Ya, kita cinta Tuhan dulu aja. Nanti semuanya Tuhan tambah-tambahkan dalam kehidupan kita. Amin ya. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan sepanjang pagi, siang, sore, bahkan pada malam hari ini. Terima kasih buat persekutuan kami malam hari ini. Kami percaya Tuhan tidak dibatasi oleh ruang, tempat, bahkan waktu. Karenanya kami percaya Tuhan hadir di tengah persekutuan kami saat kami berseru memanggil nama Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan renungan firman Tuhan malam hari ini. Kami percaya Tuhan akan memberkati kami sehingga apa yang kami bicarakan, apa yang kami sharingkan, diskusikan, semuanya bermuara kepada satu hal. Kami terus semakin sempurna seperti Kristus sempurna adanya. Oleh kuasa firman Tuhan dan pertolongan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus, bersyukur kami siap menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, shalom. Selamat malam buat semua rekan-rekan muda ya yang hadir di persekutuan Zoom malam hari ini. Terima kasih buat Tina sama Romi yang sudah memberikan saya kesempatan untuk melayani. Baik, sebelum saya masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, waktunya berapa menit nih yang saya diberikan untuk sampaikan dari firman Tuhan? Kurang lebih 40 menit, Pak Pendeta. 40 menit. Saya harus tanya dulu. Karena saya ngajar nih. Ya, tadi saya ngajar dari jam 9 sampai jam 3 sore.
Oke. Orang kayak saya kalau nggak di stop bisa bablas sampai pagi, ayo aja salawat ya. Tapi kan kita punya aktivitas yang lain, dan saya percaya ngomongin firman Tuhan itu selalu menarik. Amin. Nah, jadi pada orang yang senangnya drakor, orang senangnya apa ya, segala macam tontonan-tontonan dunia, harusnya teman-teman muda juga lebih menyukai firman Tuhan, menyukai ibadah, karena dalam kitab Ibrani bilang latihan badan itu terbatas gunanya, tapi ibadah mengandung janji buat hidup yang sekarang maupun yang akan datang. Jadi harusnya ibadah tuh nggak perlu dipaksa-paksa, karena ibadah itu ada asas manfaatnya. Pertanyaannya kemudian kenapa ada orang yang nggak suka ibadah? Jangan-jangan konsepnya, pemahamannya tentang ibadah, bahkan waktu dia melaksanakan ibadah, metodenya, caranya salah, motivasinya salah. Sampai akhirnya datang ibadah punya masalah, pulang dari ibadah, masalahnya 2 kali lipat. Karena apa? Dia nggak dapat solusi, yang ada malah harapan-harapannya tidak terpenuhi dan malah akhirnya kecewa. Nah, malam hari ini saya udah diberikan tema firman Tuhan malam hari ini, luar biasa, ini menarik. Saya berharap nanti, saya kalau ngajar tuh, saya kalau di kuliah di sekolah kitab, saya selalu ngajak diskusi. Ya, jadi metode pembelajaran orang Indonesia tuh perlu dirombak. Jadi guru kita, dosen kita zaman dulu kan cuma nyampaikan materi, kita kayak disuruh nganga aja. Dan ini perlu untuk kita, saya ganti rename dulu ya. Jangan bingung kok nama pendetanya Mercy Pasang Lolok. Itu istri saya tadi pagi habis pelayanan juga. Dan malam hari ini sesuai dengan tema yang diberikan, toxic love, ya, toxic love. Ya, jadi katanya temanya lagi ngehits. Dan saya pengen melihat dari sisi yang berbeda. Mungkin selama ini teman-teman udah pernah dengar renungan firman Tuhan dari tema yang sama, tapi saya mau kasih dari sisi yang berbeda ya. Saya akan ngomong tentang kekudusan. Oke, kita baca dulu satu ayat dari 1 Tesalonika pasal 4. Ya. Ayat yang ke-7. Oke, nah ini di screen udah muncul ayatnya. Jadi meskipun di mute ya, tapi nggak apa-apa, teman-teman boleh baca bersama-sama dari 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-7. Ya, dalam hitungan yang ketiga kita boleh baca sama-sama. Kalaupun ada yang di unmute nggak apa-apa. Ya, firman Tuhan tetap berkuasa. Oke, kita baca ya. 1, 2, 3. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, bukan untuk melakukan apa melainkan yang cemar, melainkan apa yang kudus. Amin. Kudus. Jadi, saya baca sekali lagi firman Tuhan dari 1 Tesalonika 4 ayat 7. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Nah, saya bawa sedikit tentang latar belakang daripada firman Tuhan malam hari ini. Ya, Tesalonika ini ditulis oleh seorang yang bernama Rasul Paulus. Ya, kita udah banyak tahu lah ya, punya banyak informasi tentang Rasul Paulus. Dan Tesalonika ini adalah salah satu bagian daripada Makedonia di wilayah kekuasaan kerajaan Romawi. Jadi penting sekali kita mengetahui latar belakang Tesalonika. Tesalonika ini dulunya daerah di mana penyembahan berhala luar biasa. Ini daerahnya orang-orang kafir. Dan Paulus adalah seorang rasul yang terpanggil untuk memberitakan Injil ke bangsa-bangsa non-Yahudi. Salah satunya adalah kota Tesalonika. Jadi di Tesalonika itu ada banyak dewa. Di Tesalonika ada begitu banyak pengajaran. Di Tesalonika ada begitu banyak dogma-dogma, doktrin-doktrin yang berlaku. Dan sejak Paulus masuk ke tempat itu, dan dengan rasul-rasul lainnya, mereka memenangkan banyak jiwa. Orang-orang Tesalonika sendiri yang notabene tadinya mereka itu orang-orang kafir. Mereka menyembah patung, mereka menyembah berhala. Nah, karena latar belakang kota Tesalonika yang penuh dengan berbagai pengajaran, dan Paulus datang untuk memberikan suatu pesan secara khusus ya. Jadi kitab 1 dan 2 Tesalonika ini banyak berbicara tentang bagaimana orang-orang yang sudah menjadi pengikut-pengikut Kristus supaya mereka hidup benar, mereka hidup kudus, dan mereka tidak kompromi terhadap berbagai pengajaran yang ada di sekitar mereka. Dan situasi yang sama mungkin hari-hari ini kita alami ya. Ada begitu banyak pengajaran.
Dan semuanya mengutip dari firman Tuhan. Dan yang menyampaikan pun Pak Pendeta. Dan kalau mau jujur, sedikit banyaknya itu membuat kita, kok pendeta yang satu bilang begini, pendeta yang lain bilang nggak boleh begini. Contoh, kita ambil kasus. Ya, sejak salah satu tokoh di kota Jakarta, pemimpin kota Jakarta bercerai, gereja sepertinya terbagi dua. Ada pendeta yang setuju boleh cerai dengan dalih alasan tertentu. Sementara satu pendeta yang lain, dia bilang apapun alasannya, apapun dalihnya, Allah tidak menghendaki perceraian. Oh, dua-duanya punya argumentasi, dua-duanya punya analisa logika, dua-duanya punya landasan teologi yang kuat. Dan ini sedikit banyaknya buat jemaat yang belum mengerti kebenaran firman Tuhan. Itu membingungkan. Nah, kira-kira seperti itulah yang terjadi dengan orang-orang percaya yang ada di Tesalonika. Itu sebabnya dari ayat yang sudah kita baca tadi, 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-7. Pesan ini kepada orang-orang percaya di kota Tesalonika. Tapi pesan ini juga berlaku kepada orang-orang percaya hari-hari ini. Pesannya seperti ayat yang kita baca tadi. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Nah, malam hari ini saya berbicara, saya panggilnya future leader nih. Saya ngomongnya di depan pemimpin-pemimpin masa depan. Saya nggak tahu ada yang bilang amin nggak dalam hatinya ya. Saya kalau ada pendeta ngomong begitu, saya aminnya kencang-kencang. Kalau perlu saya lompat teriak amin. Oh iya, firman Tuhan harus diresponin. Saya mau beritahu, firman Tuhan bekerja dalam kehidupan seseorang kalau dia respon. Jadi waktu teman-teman dengar firman Tuhan bilang amin kencang-kencang. Tapi awas jangan mamanya di sebelah bangun lagi tidur kan. Ya, jadi pesan firman Tuhan malam hari ini mau memberikan sebuah pesan kepada generasi muda supaya mereka melakukan apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, yaitu mereka harus melakukan apa yang kudus dan bukan sebaliknya melakukan apa yang cemar. Saya berbicara dengan para pemimpin masa depan, saya berbicara di hadapan orang-orang muda. Orang-orang muda adalah generasi yang mudah dipengaruhi dan mudah untuk mempengaruhi. Saya dengan istri saya dari Toraja. Kami punya satu anak, umurnya 15 tahun. Dia pemain musik di gereja. Dalam waktu 15 tahun terakhir, sebelum istri saya melahirkan, salah satu fokus pelayanan kami adalah orang-orang muda. Dan salah satu hal yang kami sampaikan kepada mereka, kami menangkap fenomena ini. Orang-orang muda adalah generasi yang mudah untuk dipengaruhi dan gampang sekali untuk mempengaruhi. Saya ulangi lagi. Generasi muda adalah generasi yang mudah untuk dipengaruhi dan mudah untuk mempengaruhi orang lain. Contohnya begini. Coba teman-teman barang-barang perlengkapan apa yang teman-teman punya hari-hari ini. Merek apalah. Yang simpel aja. Teman-teman punya gadget merek-merek tertentu. Dan jangan-jangan gadget yang kita punya itu hasil pengaruh dari media, dari tayangan-tayangan, atau pengaruh dari orang-orang di sekitar kita. Jadi buat saya nggak berlebihan kalau saya bilang generasi muda adalah generasi yang mudah dipengaruhi tapi juga berpotensi untuk mempengaruhi orang lain. Dan hamba-hamba Tuhan mereka membuat sebuah survei penelitian bahwa usia potensial untuk dimenangkan bagi Kristus itu adalah usia 0 sampai 17 bahkan sampai 25 tahun maksimal. Itu usia-usia potensial. Karena saya percaya generasi muda adalah generasi yang mudah untuk dipengaruhi dan mudah untuk mempengaruhi. Contoh lainnya, kalau teman-teman lihat iklan-iklan di televisi ini ya, produknya apa aja lah, ya kecuali susu buat orang lansia, yaitu susu buat tulang, itu lain. Pasti iklannya biasanya kebanyakan orang-orang lansia. Atau susu bayi, pasti iklannya anak-anak bayi ya, balita atau anak kecil. Tetapi produk apapun yang dipasarkan, biasanya yang jadi bintang iklannya itu kebanyakan orang-orang muda. Coba iklan motor, iklan celana, iklan sepatu, iklan makanan, kebanyakan model yang dipergunakan itu adalah orang-orang muda. Itu orang-orang dalam usia muda. Pertanyaannya kenapa? Karena yang menjadi target daripada pemasaran produk kebanyakan mostly jika itu usia sesuai dengan kategori usia, itu kebanyakan target pasar mereka adalah orang-orang muda. Jadi menurut saya nggak berlebihan kalau saya bilang orang-orang muda adalah generasi yang berpotensi untuk dipengaruhi bahkan mempengaruhi.
Makanya kalau teman-teman punya barang-barang yang teman-teman miliki sekarang, apapun itu, ya, sepatu, celana, baju, kendaraan, saya percaya itu hasil daripada propaganda. Karena produsen melihat bahwa orang-orang muda itu potensi pasar. Orang-orang muda adalah potensi untuk mereka membeli produk-produk yang mereka tawarkan. Dan kalau saya melihat bahwa orang-orang muda sebetulnya adalah potensi di mana mereka bisa dipakai oleh Allah untuk pergi memberitakan Injil. Dan saya melihat para rasul yang dimenangkan oleh Rasul Paulus, mereka adalah orang-orang muda, mereka orang-orang yang potensial, mereka orang-orang yang gagah berani. Pertanyaannya begini, kenapa generasi muda yang sering kali dipergunakan oleh banyak pihak? Di dalam Alkitab juga banyak tokoh-tokoh muda, orang-orang yang dalam usia muda, belia, yang mereka dipakai Tuhan. Ada dua alasan. Yang pertama, orang muda adalah orang-orang yang potensial, penuh dengan berbagai potensi. Saya ini udah sama istri, kami banyak jalan pelayanan ke seluruh pelosok Indonesia. Ya. Jadi saya udah pergi dari Sumatera sampai ke ujung Papua. Kami udah sampai di perbatasan, di Merauke sana. Kami udah sampai berdoa di perbatasan. Bahkan kami pakai pesawat, kami berdoa di atas perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini, PNG. Dan saya mengamati seluruh gereja-gereja di seluruh pelosok Indonesia dengan berbagai organisasi denominasi. Dan saya memperhatikan di mana gereja-gereja ada banyak orang-orang muda. Gereja itu akan menjadi gereja yang bergerak dengan cepat dan pesat. Akan menjadi gereja yang potensial. Sebaliknya, kalau gereja isinya cuma anak-anak sama orang-orang tua, lansia, gereja itu rasanya lambat sekali mengalami perkembangan. Lambat sekali mengalami pertumbuhan. Karena saya percaya orang-orang muda adalah orang-orang yang dinamis. Orang-orang yang antusias, bersemangat. Orang-orang yang penuh dengan berbagai potensi. Makanya, iblis tahu persis ini. Yang coba ditawarkan, yang coba diberikan oleh iblis, adalah berbagai tawaran-tawaran yang di awalnya sepertinya menyenangkan. Tapi ujungnya kepada maut. Ada banyak hal yang ditawarkan oleh iblis. Teman-teman tahu hari-hari ini, iblis sedang mengeluarkan proposal yang belum pernah dikeluarkan sebelumnya. Iblis coba tawarkan hal-hal yang selama ini belum pernah ditawarkan oleh iblis. Tapi iblis tahu masa kerjanya dia, periodenya dia akan berakhir. Sebentar lagi dunia akan tutup buku. Iblis akan diminta pertanggungjawabannya. Iblis akan dihukum. Masanya dia sudah selesai. Grace periodnya udah lewat dan dia akan dihukum. Nah, iblis tahu persis bahwa karena waktunya sudah sangat singkat, iblis coba tawarkan hal-hal yang selama ini belum pernah iblis lakukan. Teori-teori itu belum pernah dikeluarkan dan iblis sedang keluarkan senjata pamungkasnya. Itu apa? Iblis berusaha menghancurkan generasi muda. Kenapa? Generasi muda adalah generasi yang potensial. Generasi muda adalah masa depan gereja. Generasi muda adalah ujung tombak sebuah gereja. Ujung tombak sebuah bangsa, sebuah negara. Orang-orang muda adalah ujung tombak dari sebuah generasi ataupun keluarga. Iblis tahu persis. Iblis nggak ingin bahwa generasi itu akan berlanjut. Yang dia lakukan adalah dia coba hancurkan generasi muda. Karena iblis tahu, orang muda adalah orang-orang yang penuh dengan berbagai potensi. Yang kedua, orang-orang muda, mereka adalah future leader yang saya bilang tadi. Setuju nggak teman-teman bahwa teman-teman pemimpin masa depan? Nah, yang nggak setuju nanti ketemu Ibu Teneke, biar didoain lagi. Oh, teman-teman harusnya sepakat. Saya ini future leader. Saya ini pemimpin masa depan. Meskipun pemimpin di bidang apa, belum tahu, nggak masalah. Yang penting kita anggap aja, kita imani dulu bahwa saya ini future leader. Saya ini pemimpin masa depan. Iblis tahu persis bahwa orang muda adalah generasi yang potensial. Penuh dengan berbagai kemampuan, keterampilan, skillful. Mereka orang-orang yang bersemangat, orang-orang yang antusias. Dan iblis tidak ingin pekerjaan Tuhan dilanjutkan oleh generasi itu. Teman-teman tahu, ntar lagi kita masuk bulan Desember nih. Kita belum punya gambaran Natalnya mau gimana tahun 2020 nih. Tetapi khotbah setiap Natal, setiap bulan Desember, khotbah Natal. Khotbahnya ada isinya, temanya tentang begini. Masakan seorang raja seperti Herodes, dia ketakutan oleh seorang anak kecil yang namanya Yesus yang baru dilahirkan. Itu sebabnya perintahnya Raja Herodes adalah bunuh sebuah bayi yang di umurnya di bawah 2 tahun. Artinya apa? Iblis tahu melalui Herodes bahwa satu kali Yesus akan menjadi raja, pemimpin di masa depan. Dan saya mau beritahu, hal itu didelegasikan oleh Yesus kepada teman-teman muda.
Sebabnya iblis tahu persis. Yang berusaha dia lakukan adalah dicoba hancurkan generasi muda dengan cara apapun, dimanapun, atau bagaimanapun caranya. Makanya pesan firman Tuhan malam hari ini, saya berdoa teman-teman tangkap pesan. Karena iblis datang menawarkan proposal-proposal yang sepertinya menyenangkan di awal. Coba teman-teman lihat, dosa-dosa apa yang hari ini nggak ada. Wah, saya lumayan lah, 19 tahun terakhir ngajar di sekolah Alkitab. Jadi saya pelayanan saya di samping si wakil gembala di gereja, saya ngajar 19 tahun bersama dengan istri. Dan saya melayani orang-orang muda. Saya punya mahasiswa itu dari Sumatera sampai dengan Papua. Maaf, saya harus cerita ini, tapi saya tahu ini peperangan kita. Ada banyak orang-orang muda, mereka merasa tidak aman di rumahnya sendiri. Bayangkan orang-orang muda, mereka dilecehkan oleh orang tuanya sendiri. Entah itu orang tua kandung, entah orang tua angkat, entah orang-orang tua tiri. Orang-orang muda banyak dilecehkan oleh omnya. Dan sejak kecil mereka sudah mengalami berbagai sakit hati, kekecewaan, terluka, dianiaya, dan sebagainya. Karena iblis tahu persis. Satu kali tongkat estafet akan diberikan kepada generasi muda. Dan iblis lakukan adalah dia berusaha menghancurkan pemimpin-pemimpin di masa depan. Karena teman-teman perlu hati-hati hari-hari ini. Tawaran-tawaran apa? Toksit apa yang sedang ditawarkan oleh iblis? Mungkin lewat persahabatan, pertemanan, tapi sebetulnya di balik semua itu ada rekayasa iblis di dalam. Orang muda adalah orang-orang yang potensial. Kemudian mereka adalah pemimpin-pemimpin, calon pemimpin di masa depan. Itu sebabnya yang iblis lakukan adalah iblis coba menghancurkan satu generasi muda. Ya. Tongkat estafet kepemimpinan nggak jatuh ke anak sekolah minggu, itu jaraknya terlalu jauh. Tongkat estafet kepemimpinan di gereja, para pemimpin kita di bangsa ini, kalian akan turun ke generasi kalian. Dan iblis berusaha hancurkan supaya tongkat estafet itu tidak beralih kepada generasi kalian. Itu sebabnya iblis berusaha rusak dengan cara apapun. Iblis coba tawarkan berbagai kesenangan dunia. Sepertinya menyenangkan, tapi ujungnya kepada maut. Coba saya tanya, dosa apa yang nggak enak? Nah, dosa apa yang nggak enak? Dosa semuanya di awalnya sepertinya enak, menyenangkan. Masa lupa sih? Dosa tuh nggak ada yang nggak enak. Kalau dosa nggak enak, pasti orang nggak akan suka dengan dosa. Dosa selalu menyenangkan. Dosa seksual, pergaulan bebas, drugs, narkotika, obat-obatan terlarang, pergaulan bebas, ya, kriminalitas. Hari-hari ini yang banyak dipakai itu adalah generasi muda. Sebabnya teman-teman perlu mencek dirinya hari-hari ini. Kehidupan saya gimana? Apakah saya menerima tawaran-tawaran daripada dunia? Apakah saya cenderung menjadi serupa dengan dunia? Karena sekali lagi, seperti ayat yang kita baca dari 1 Tesalonika pasal 4:7 tadi. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Teman-teman, kata kudus dari teks aslinya bahasa Ibrani itu kados. Kados itu artinya dipisahkan, dikhususkan untuk Tuhan. Saya percaya teman-teman sekarang sedang dipersiapkan oleh Tuhan, sedang dikhususkan untuk Tuhan. Contohnya begini, dikuduskan tuh contohnya begini. Sekarang lagi musim mangga ya. Betul ya Bung Romi ya, mangga di mana-mana itu. Istri saya doyan mangga banget. Kulkas saya nggak pernah kosong sama mangga. Dikadoskan tuh begini, kalau kita pergi ke tukang mangga, itu 1 keranjang, 3 keranjang mangga semua. Kan teman-teman waktu beli mangga kan nggak langsung aja. Sambil ngeliat ke pembelinya gitu kan, atau sambil ngeliat handphone, main cemplung-cemplungin aja ke kantong plastik. Enggak, pasti teman-teman ambil nih. Teman-teman cium-cium, pegang-pegang, raba gitu kan. Ganti, ambil yang lain cium-cium, masukin kantong. Cium-cium, bukan, ini kayaknya mau busuk. Ini masuk. Dikadoskan kira-kira dikuduskan seperti itu. Teman-teman sedang dipilih, teman-teman sedang dipersiapkan. Teman-teman sedang dikhususkan oleh Tuhan untuk sebuah rencana yang besar. Karena iblis tahu persis bahwa anak-anak muda, generasi muda sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang besar. Iblis berusaha hancurkan itu. Iblis berusaha rusak itu. Karenanya firman Tuhan tadi katakan bahwa Allah memanggil kita. Allah memanggil orang-orang muda termasuk. Bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Nah, situasi ini sama terjadi kepada jemaat di Tesalonika. Pesan Paulus kepada jemaat di Tesalonika untuk mereka bertekun untuk melawan segala macam bentuk kenajisan,
kecemaran, imoralitas, homoseksualitas, berbagai hawa nafsu, tawaran-tawaran daripada iblis. Kalau saya bicara tentang hawa nafsu, bukan dosa-dosa seksual aja. Ada loh orang yang punya hawa nafsu, nggak tahan diri untuk nggak belanja. Punya uang 500 ribu, kayaknya pegang 5 juta. Pengennya ke mall, pengennya belanja aja. Itu juga hawa nafsu juga. Jadi hawa nafsu itu segala sesuatu yang dipergunakan, dilakukan untuk memuaskan dirinya sendiri. Ada loh orang yang, anak muda, ada yang punya hawa nafsu begini. Nggak tahan, nggak pacaran. Meskipun waktu pacaran, umurnya cuma 3 minggu, 1 bulan, 2 bulan. Dia nggak tahan tuh untuk jomblo. Dia pasti akan cari pacar begitu dia putus dengan yang satu. Sampai akhirnya maaf, sepertinya jadi gampangan. Karena apa? Dia merasa, saya harus punya nih. Saya harus punya sebuah kebutuhan dan itu harus terpenuhi. Itu juga termasuk salah satunya hawa nafsu. Nah, hari-hari ini, iblis coba menawarkan, dan itu juga hal yang sama ditawarkan kepada jemaat di Tesalonika, bahwa Rasul Paulus memberikan pesan supaya jemaat di Tesalonika untuk mereka bertekun melawan segala macam bentuk kenajisan, kecemaran, berbagai-bagai hawa nafsu dan keinginan-keinginan dunia. Dan sekali lagi sejarah dunia itu berulang. Ternyata kalau kita belajar di Tesalonika yang namanya homoseksualitas, ya, hubungan sesama jenis itu udah ada dari zaman dulu. Tesalonika ini jemaat surat Tesalonika ini ditulis di tahun 15, tahun 17. Jadi pada zaman itu dosa seksualitas, dosa homoseksualitas sudah ada, bukan barang baru. Dan kalau kemudian sekarang muncul lagi, sejarah dunia itu selalu berulang. Makanya kalau teman-teman lihat sekarang ya, aduh, mengerikan. Teman-teman pasti dapatlah video-video ya. Cowok sama cowok ketemu di bandara, pelukan kayak cewek sama cowok, pelukan, ciuman, dan sebagainya. Dan itu bukan rahasia lagi. Di beberapa negara, pernikahan sejenis sudah dilegalkan. Misalnya nih ada cowok nih, datang. Cowok sepasang datang sama saya. Pak Pendeta, kami saling mencintai, kami saling menyayangi, kami saling mengasihi. Tolong nikahkan saya. Nah, karena sudah diatur sama negara, kalau saya nggak mau nikahkan dia, saya nggak mau berkatin, saya dipanggil sama polisi. Bahkan besok saya bisa ditahan. Menurut teman-teman gila nggak? Itulah dunia di mana kita tinggal. Namanya kecemaran itu bukan lagi barang baru. Makanya satu kali teman saya pulang dari Sydney, dari Australia, dia cerita. Dia melayani di sana. Gerejanya yang dia layani itu campuran jemaatnya. Ada jemaat orang Aussie, ada jemaatnya juga orang Indonesia yang tinggal stay di sana, kerja, kuliah, dan sebagainya. Ujian penyembahan. Sesaat sebelum dia naik mimbar, sebelum dia naik firman Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, Pak Pendetanya yang orang Indonesia deketin kawan saya. Dia duduk di sebelahnya. Pak Pendeta boleh sampaikan apa saja firman Tuhan. But please don't talk about LGBT. Pak Pendeta boleh sampaikan kebenaran apa aja, tapi tolong jangan ngomong LGBT di gereja ini. Nah, sedangkan LGBT itu kecemaran, dosa, hawa nafsu. Dan itu tentunya bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Masa nggak boleh disampaikan kalau dosa? Teman saya bingung. Hari-hari ini, iblis coba membungkam yang namanya kebenaran. Itu sebabnya saya sarankan, kalau rekan-rekan muda baca Alkitab, kalau bisa pakai Alkitab yang buku. Mungkin jadul, tapi kalau kita pakai gadget, kecuali teman-teman bisa memastikan kalau saya lagi dengar khotbah, saya nggak akan buka yang lain. Kalau teman-teman pegang gadget, kling, ada WhatsApp masuk, kling, ada IG masuk, buka deh. Pertamanya buka Alkitab, tapi buka yang lain. Akhirnya teman-teman nggak bisa konsentrasi, fokus dengar firman Tuhan. Padahal firman Tuhan waktu disampaikan, strategi dan rencananya iblis lagi dikeranjang. Maka saya mendorong teman-teman, hari-hari ini kalau teman-teman nggak melekat dengan firman Tuhan, kalau teman-teman nggak melekat kepada Kristus, kita akan jadi sama serupa dengan dunia. Pelayanan. Tapi maaf, hamil di luar nikah terjadi juga tuh. Oh, saya jalan keliling-keliling Indonesia, semua gereja. WL hamilin pemimpin singernya. Guru sekolah minggu pacaran selingkuh sama kepala departemen misi. Wah, mengerikan hal. Ini maaf nih, saya ngomong malam hari ini agak ekstrim. Tapi saya berbicara di depan pemimpin-pemimpin masa depan.
Dan saya harus mempersiapkan kalian. Karena iblis coba menawarkan sesuatu yang kelihatannya menyenangkan, tapi itu racun. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Kekudusan itu tadi. Saya hidup di tengah-tengah dunia, tapi saya punya gaya hidup kerajaan surga. Gadget itu kudus apa cemar? Gadget gadget itu kudus apa cemar? Satu kali saya lempar pertanyaan ini ke beberapa anak-anak. Saya sama istri kami ngajar juga di international school. Kami diskusi. Wah, terjadi perdebatan. Cemar gitu kan. Yang lain kelompok yang bilang itu kudus. Saya kembalikan, gadget itu barang netral, tergantung di tangan siapa. Kalau di tangan orang benar ini jadi sesuatu yang menjadi berkat. Di tangan orang nggak benar ini bisa jadi sesuatu yang menjadi cemar. Karena semuanya tergantung kepada siapa yang pegang. Nah, pesan Paulus kepada jemaat di Tesalonika untuk mereka bertekun melawan segala macam bentuk kenajisan, kecemaran, berbagai-bagai hawa nafsu. Dan itu yang terjadi di depan mata mereka. Dan situasinya sekarang terjadi juga apa yang ada di hadapan kita. Makanya salah satu, saya kalau diundang berapa kali dalam pelayanan di ibadah-ibadah youth. Salah satu materi yang suka saya sampaikan, saya suka bicara tentang LSD, love, sex, dan dating. Karena itu area paling kritis dibuat orang-orang muda. Mereka perlu diperlengkapi dengan pengetahuan firman Tuhan seperti ini. Satu kali di acara Valentine, satu gereja, itu anak-anak teenage gitu ya, umur SMA ke bawah lah, SMA, SMP. Yang kuliah nggak ada, kebanyakan SMA sama SMP. Dan mereka lagi usia-usia di mana mereka mau masuk ke masa pubertas gitu ya, jadi mulai ngelirik-ngelirik cowok, mulai ngelirik-ngelirik cewek gitu ya. Dan mereka dikasih tema, waktu acara Valentine itu, untuk firman Tuhan. Ada apa dengan cinta? Wah, keren banget. Dan saya memilih, di dalam tema firman yang dikasih itu, saya bicarakan sedikit tentang seks. Pak Pendetanya ada di belakang, duduk dengerin, gitu kan, karena kawan saya. Yang saya lihat malah Pak Pendetanya yang tegang waktu saya ngomongin tentang seks. Pak Gembalanya mukanya tegang gitu kan. Saya pengen bilang, Pak Pendeta tenang aja Pak. Karena buat saya gereja adalah tempat yang paling tepat untuk ngomongin seks. Gereja itu tempat yang paling tepat untuk belajar seks itu apa. Karena ini diskusi saya dengan banyak anak-anak muda nih. Pendapat kalian apa sih kalau kita ngomong tentang seks? Mereka bilang haram. Najis, najong, apa segala macam. Saya bilang salah. Seks itu sebetulnya kudus. Dengan catatan, lakukannya hanya di dalam pernikahan. Tapi sekarang seks sudah seperti barang murahan. Ya kan, pelayanan-pelayanan. Pacarannya gaya orang dunia juga. Pertamanya cium pipi kiri, pipi kanan, nanti ya yang lain-lain. Dan akhirnya maaf. Akhirnya banyak orang-orang muda jatuh ke dalam berbagai dosa-dosa yang awalnya sepertinya madu, ujungnya kan ya seperti racun. Itu tadi, toksit tadi. Doa saya waktu teman-teman dengar firman Tuhan, waktu teman-teman belajar firman Tuhan, hidup kalian harus beda. Karena kadang-kadang jujur saya prihatin, ini keprihatinan saya, dan buat saya ini kegagalan pemimpin gereja, kegagalan gereja. Kalau orang-orang muda gereja dikumpulin nih sama anak muda di luar gereja, kalau dikumpulin, maaf kadang-kadang nggak ada bedanya, beda-beda tipis. Hampir sama lah. Ngomongnya juga yang nggak ada bedanya sama orang muda. Cara bergaulnya juga yang cewek sama cowok. Ya maaf, hampir nggak ada beda. Tapi saya yakin di komunitas ini enggak. Anak-anak mudanya pasti tampil beda. Amin? Amin? Berani amin enggak? Waktu teman-teman bilang amin, surga dengar. Waktu surga dengar, teman-teman akan dituntut melakukan apa yang teman-teman aminkan. Oh ya, karena udah 15 tahun terakhir fokus pelayanan saya orang muda. Dan saya udah cukup banyak melihat kejatuhan orang-orang muda. Di Kalimantan Utara, pecahan dari Kalimantan Timur, ada satu daerah namanya Berau. Saya nyebrang ke sana dari Tarakan, nyebrang lagi pakai speed, bisa juga pakai pesawat. Bukan rahasia lagi di sana. Pemuda-pemuda dari rumah ibadah yang sebelah itu pacarin pemudi-pemudi gereja. Bukan cuma dipacarin aja, mereka bangun hubungan seperti layaknya seperti usia kalian lah ya.
Cewek cowok saling naksir, saling menyukai lah karena masa-masa kalian. Tapi kemudian mereka berusaha membuat gadis-gadis muda gereja tadi hamil di luar nikah. Tapi kemudian begitu hamil, ya gimana udah digugurin nggak terlambat. Mau tuh dibawa nikah ke gereja. Pemuda rumah ibadah sebelah. Nggak apa-apa Pak, di gereja aja ibadah. Padahal dia agamanya nggak Kristen, non-Kristen. Pemudinya pemudi Kristen. Oh, Pak Pendeta pikir berhasil nih menangkan satu jiwa, pemberkatan di gereja. Itu selesai ibadah, keluar dari ruang ibadah. Pertanyaannya kepala rumah tangganya siapa? Makanya nggak lama kemudian anak yang tadinya pelayan di gereja, dia singer. Sebulan kemudian maaf, dia pakai penutup kepala. Karena kepala rumah tangganya nggak seiman. Pak itu kan perempuan, saya kan laki-laki loh. Bukan nggak mungkin. Cuma gara-gara Kris, bukan cuma gara-gara pasangan hidup, cuma gara-gara cewek, gara-gara cowok. Kita tinggalkan iman kita. Pindah tuh dari pasar Minggu ke pasar Jumat. Nah, yang ngerti bilang amin. Wah, cuma gara-gara pasangan. Gampangnya orang tinggalkan Kristus cuma gara-gara pasangan. Cuma gara-gara jabatan. Cuma gara-gara proyek uang yang senilai, ya itu uang banyak ya, 11 miliar tuh uang yang banyak. Ya jangankan punya, ngeliat aja belum pernah. Tapi ada orang rela tinggalkan Kristus cuma gara-gara uang 11 miliar. Padahal jika dibandingkan dengan keselamatan yang nilainya kekal, nggak sebanding uang seberapa banyak pun. Dan saya mau beritahu, itu racun yang ditawarkan oleh iblis hari-hari. Itu namanya toxic ya itu tadi. Tawaran-tawaran yang kelihatannya menyenangkan di awal, tapi ujungnya kepada maut. Itu sebabnya Rasul Paulus memberikan pesan kepada jemaat di Tesalonika, supaya mereka terus bertumbuh dalam kebenaran. Mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Kristus dengan pengajaran-pengajarannya yang memberikan kehidupan. Apalagi pada zaman itu ada pengajaran kontemporer. Pengajaran kontemporer itu begini pengajarannya. Kalau orang-orang muda atau orang-orang dewasa yang mereka sudah punya ikatan bertunangan, nggak apa-apa mereka melakukan hubungan seks. Oh, mereka akan masuk dalam pernikahan. Padahal, ya, sekali lagi, seks itu boleh dinikmatinya dalam pernikahan, setelah masuk dalam rumah tangga. Tapi itulah tawaran-tawaran dunia. Oh, Pak Kris tadi ngomongin seks mulu sih. Ini peperangan kalian hari-hari. Itu tawaran-tawaran, kecemaran yang dipaparkan di depan kita. Makanya kemudian karena mereka gagal di bagian itu, ada banyak dari mereka dengan gampangnya tinggalkan. Dan pengajaran seperti ini perlu diberikan oleh gereja. Supaya waktu kita hidup di tengah-tengah dunia, tapi kita tidak serupa dengan dunia. Satu anak muda tanya saya, Pak, kita kan masih tinggal di dunia. So what, saya bilang. Mentang-mentang kita tinggal di dunia, kita harus jadi serupa dengan dunia gitu. Roma 12 ayat 1 dan 2 bilang, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budi. Jadi teman-teman boleh tinggal di dunia, tapi gaya hidupnya kerajaan surga, bos. Hidup di tengah-tengah orang yang cemar, tapi gaya hidup teman-teman gaya hidupnya kudus, nggak kompromi. Nah, bagaimana mungkin orang hidup di tengah-tengah dunia, tapi tidak menjadi serupa dengan dunia? Teman-teman harus pegang prinsip firman Tuhan. Satu ayat lagi, saya mau kita buka dari Mazmur 119 ayat yang ke-9. Ini ayat keren banget. Ya teman-teman muda saya kalau lagi ulang tahun, saya suka kirim ayat ini. 119 ayat ke-9. Ini caranya kalau teman-teman tidak ingin menjadi serupa dengan dunia. Saya baca lagi sama-sama ya, teman-teman boleh baca di rumah, saya akan baca. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman-Mu. Jadi jelas firman Tuhan dari Mazmur 119 ayat yang ke-9. Seorang muda hanya bisa mempertahankan kelakuannya bersih waktu dia menghidupi kebenaran firman Tuhan, waktu dia memegang prinsip firman Tuhan. Alkitab dalam bahasa Indonesia dalam versi yang lain, dia bilang begini, orang muda dapat menjaga hidupnya tidak bercela kalau ia hidup menurut perintah firman Allah.
Pertanyaannya kemudian gini, seberapa jauh teman-teman suka mencintai firman Tuhan? Seberapa jauh teman-teman konsumsi firman Tuhan itu seperti kita makan makanan favoritnya kita. Yang gak heran kalau kemudian kita suka ditawarkan sama iblis, disampaikan proposal, kita ambil. Karena apa? Kita nggak punya firman Tuhan. Teman-teman tahu firman Tuhan tuh secara umum prinsipnya isinya cuma 3 ini aja. Perintah, larangan, dan janji. Jadi firman Tuhan tuh secara umum isinya cuma 3 nih. Secara umum aja. Kalau teman-teman belajar teologi lebih jauh lagi, teman-teman akan lebih luas lagi. Tapi saya kategorikan kepada 3 hal ini aja. Firman Tuhan tuh isinya cuma 3. Dia perintah, dia larangan, yang ketiga dia janji. Kalau teman-teman melakukan apa yang diperintahkan, menjauhkan diri dari apa yang dilarang, yang namanya janji itu akan menjadi bagian teman-teman. Teman-teman tahu Alkitab ini jumlahnya ribuan dalam Alkitab. Dan itu semua diberikan oleh Allah kepada kita, anak-anak yang dikasihi. Mungkin ada teman-teman yang lagi bergumul sekarang. Saya pengen punya masa depan. Tapi keluarga saya keluarga biasa-biasa. Saya pengen punya masa depan. Tapi saya nggak tahu apakah saya bisa menghadapi dunia sekarang. Contohnya, kayak pandemi gini, udah 7 bulan kita di rumah. 7 bulan teman-teman mungkin kuliah, sekolah di rumah. 7 bulan orang-orang tua kita, teman-teman kita, kerjanya work from home. Kayak 7 bulan sih ibadahnya seperti begini, udah nge-zoom aja kerjanya. Keluar masuk dari zoom yang satu ke zoom yang lain. Pertanyaannya, kita punya masa depan nggak sih? Sementara kalau kita melihat kondisi dunia ini hari-hari ini mengerikan. Ada orang yang memprediksi, katanya ada para ahli yang memprediksi, katanya COVID ini nanti bisa hilang cuma diperkirakan bersih, benar-benar bersih, 2022. Jadi artinya 2 tahun ke depan. Nah 2 tahun ke depan apakah kita akan kondisi seperti ini terus? Ekonomi tambah tidak menjanjikan, keuangan tambah menipis, ya kan? Yang mau cari kerja kebingungan, yang ada juga dipangkas-pangkasin karyawan, di PKHK, gajinya dipotong 40-50%. Mungkin teman-teman mulai muncul pertanyaan-pertanyaan. Gimana dengan masa depan saya dengan kondisi seperti ini? Tapi sekali lagi kalau teman-teman punya prinsip firman Tuhan dalam kehidupan, udah ribuan janji Tuhan diberikan kepada anak-anak yang dikasihi. Pertanyaannya kemudian, ini pertanyaan klasik. Seberapa jauh teman-teman punya firman Tuhan? Jangan-jangan teman-teman lebih hafal drakor daripada kitab firman Tuhan. Ada satu orang tuh begitu buka mata, cuci muka, gosok gigi, sarapan, langsung buka gadgetnya, laptopnya tuh. Drama Korea sampai sore, sampai malam. Atau kesenangan teman-teman hari-hari ini apa? Ada yang sibuk berselancar ke dunia internet. Ada yang sibuk sepanjang hari dengan gadgetnya, WA lah, IG lah, apa segala macam. Ada anak-anak muda yang hari ini, karena dia nggak punya pekerjaan, dia sibuk dengan pekerjaannya yang online semua. Online shop. Yang nggak salah. Tetapi kalau kemudian kita melupakan firman Tuhan, waktu tawaran-tawaran iblis datang tadi, kita jadi terlena dan akhirnya kita ambil proposal itu dan kita akhirnya ya terjebak dengan segala tipu daya iblis. Saya punya kawan, dia kerja di lembaga bank yang menerbitkan uang. Namanya BI. Teman saya kerja di bank yang menerbitkan uang, yang keluarkan uang. Jadi kalau uang baru atau ada uang yang rusak, dia cetak uang itu sesuai dengan kebutuhan pemerintah. Namanya BI, Bank Indonesia. Teman-teman tahu, semua orang-orang di bank itu, kalau kita kan kalau nggak paham uang palsu kan, kita butuh alat. Kita di Terawang ini kan, ini ada garisnya nggak? Tapi semua orang di bank itu, karyawan di bank itu, dia nggak perlu pakai terawang, dia cuma pegang aja uang asli, diambil lagi yang lain, uang palsu. Ini uang asli. Tanpa dia lewat dilihat di terawang, apa dia cuma pegang aja dengan sentuh dengan jari. Pertanyaannya kenapa orang-orang ini cuma bisa dengan memegang aja, menyentuh aja, dia bisa tahu ini uang asli, uang palsu. Dia tiap hari kerjaannya. Setiap hari dia cuma pegang uang yang asli. Jadi begitu yang palsu datang, dia bisa bedain. Pertanyaannya teman-teman sekarang bagaimana? Teman-teman punya firman Tuhan nggak? Jadi waktu iblis datang dengan semua proposal tadi, teman-teman bisa tahu nggak ini kehendak Tuhan atau bukan? Itu yang namanya toxic. Ada hal-hal yang kita nggak pernah memikirkan bahwa kenapa itu bisa terjadi atas kehidupan saya. Kok kayak sepertinya dengan gampang saya jatuh.
Ternyata kita bukan cuma punya makanan favorit, kita bukan cuma punya warna favorit, kita punya yang namanya dosa favorit. Tuhan udah ngomong tuh 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, buang Kris, buang Rom, tinggalin itu. Buang Jo, buang, itu udah gak berkenan lagi buat Tuhan. Tuhan udah ngomong 3-4 tahun yang lalu, tuh dosa favorit kita. Tapi kita bebal banget. Dan waktu teman-teman punya firman Tuhan, waktu kita melakukan sesuatu yang gak benar, ada sensor tuh bunyi di hati kita tuh. Ada sensor yang kasih alarm. Ini nggak benar. Ini cemar. Ini nggak berkenan. Ini dosa. Ini menduka citakan. Ini melukai hati Tuhan. Makanya Mazmur 119 ayat 9 tadi bilang, dengan apakah seorang muda mempertahankan akuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Jadi untuk teman-teman bisa terluput dari berbagai siasat dan tipu daya iblis, nggak ada pilihan lain. Teman-teman harus hidup sesuai dengan firman. Bagaimana teman-teman bisa hidup sesuai dengan firman Tuhan? Pertanyaannya, seberapa jauh teman-teman memiliki firman Tuhan? Boleh tanya ya. Kalau enggak, nggak apa-apa. Boleh angkat tangan di antara teman-teman. Siapa yang udah baca dari Kejadian sampai Wahyu selesai? Ada? Baca dari Kejadian pasal 1 sampai Wahyu pasal 22. Ada yang udah selesai baca? Nah. Baca Alkitab aja nggak doyan, minta diberkati sama Tuhan. Suara nggak kedengaran. Pak Pendeta. Pak Pendeta suaranya kurang terdengar. Belum. Masih belum, Pak. Bagaimana sekarang suaranya? Sudah, Pak. Sudah. Minta maaf ya. Ya, jadi pertanyaannya tadi kembali sekali lagi. Sekarang seberapa jauh teman-teman mencintai, memiliki firman Tuhan? Karena itu satu-satunya jalan, bukan salah satu jalan, satu-satunya jalan teman-teman bisa menikmati firman Tuhan. Karena ada begitu banyak ribuan janji firman Tuhan di dalam Alkitab. Dan sayangnya banyak orang Kristen nggak suka firman Tuhan. Akhirnya kemudian mereka nggak bisa menikmati janji-janji firman Tuhan. Karena mereka nggak tahu janjinya Tuhan. Mereka nggak tahu janji firman Tuhan. Seperti halnya jemaat di Tesalonika. Bahwa orang-orang percaya di kota Tesalonika, mereka hanya bisa terhindar dari berbagai hawa nafsu, kecemaran. Atau saya bilangnya ini racun daripada iblis. Hanya kalau mereka memegang perintah firman Tuhan. Setiap pengajaran-pengajaran yang sehat yang diberikan oleh iblis. Nah, pesan yang sama malam hari ini, teman-teman harus ambil komitmen. Mungkin teman-teman bilang, Pak, saya kan bukan full timer. Pak, saya kan bukan pelayan Tuhan. Saya cuma jemaat biasa. Bro, sis, belajar firman Tuhan tuh nggak ada ruginya. Anak saya 15 tahun, dia baru selesai international school. Jadi sudah setara dengan udah lulus SMA. Kebetulan saya punya sekolah Alkitab sendiri, ada beberapa mahasiswa tinggal di rumah saya. Ada 6-7 mahasiswa tinggal dengan kami. Sedang belajar di angkatan ini. Anak saya salah satu saya bilang, karena dia udah selesai bulan September kemarin sekolahnya. 15 tahun dia selesai SMA. Karena dia ambil international school, saya bilang, namanya David. Dia pemain musik di gereja. Fit, karena COVID, program yang kita rencanakan, kita setup semua berantakan, semuanya gagal. Dan Papa melihat, Mama melihat, ada baiknya kamu belajar firman Tuhan 1 tahun ini. Anak saya kemudian awalnya mikir-mikir gitu kan. Pak, tapi kan David nggak pengen jadi pendeta kayak Papa.
David kan nggak pengen, David cuma pengen main musik aja di gereja. David nggak mau jadi full timer. Dia bilang, Fit, menurut kamu belajar firman Tuhan itu berguna nggak buat kamu? Berguna. Nah, orang pergi ke sekolah kita itu belajar firman Tuhan. Bukan cuma sekedar pengen jadi full timer, bukan cuma sekedar jadi pendeta, jadi pelayan Tuhan, atau pelayan penuh waktu, enggak. Saya percaya waktu orang belajar firman Tuhan, dia punya jaminan buat masa depan. Dan hari-hari ini sepertinya jaminan masa depan itu nggak ada, tiada. Dunia ini suram semuanya. Saya banyak chatting, ngobrol, kita ketemu di Zoom meeting, teman-teman yang tinggal di Eropa, Amerika, di Australia. Semua lagi kusut, semua lagi bingung. Itu negara-negara adidaya, negara-negara yang dulu sepertinya hebat, ya, super power. Gara-gara COVID semuanya jadi sama. Jutaan orang kehilangan pekerjaan. Jutaan orang nggak punya lagi harapan. Padahal pengharapan cuma dijanjikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Melalui firman-Nya. Itu sebabnya teman-teman perlu mewaspadai segala macam bentuk tawaran-tawaran iblis dalam bentuk apapun. Ada seorang penginjil dari Belanda, namanya Corrie ten Boom. Corrie ten Boom dia seorang wanita yang lahir di abad 18 akhir, 1890-an. Corrie ten Boom ini seorang yang mencintai Tuhan. Dia gemar memberitakan Injil. Dia hidup pada zaman Perang Dunia Kedua. Dia bilang, di salah satu bukunya dia bilang begini, kalau iblis tidak bisa buat kamu jadi jahat, iblis akan buat kamu jadi super sibuk. Saya waktu baca pernyataan itu, saya kaji lagi, saya baca lagi, saya renungin lagi. Kalau iblis tidak bisa buat kamu jadi orang jahat, iblis akan buat kamu jadi orang yang sangat sibuk. Saya sadar, betul, kalau iblis nggak bisa bikin kita jahat, iblis punya strategi lain. Iblis akan alihkan perhatian kita daripada kebenaran. Dengan cara ya kita sibuk dengan kesibukan-kesibukan kita. Teman-teman sibuk dengan kuliahnya, sampai nggak punya waktu lagi untuk ibadah. Bahkan maaf, kalaupun ikut ibadah, ya formalitas. Habis ke gereja nggak bisa, di lockdown, gereja ditutup, udah nge-zoom aja lah daripada nganggur, udah. Tapi saya yakin di tempat ini nggak ada. Semua rekan-rekan muda tempat ini adalah rekan-rekan muda yang mencintai firman Tuhan. Yang punya jaminan buat masa depan, buat hidup kalian melalui firman Tuhan. Ya, banyak. Saya bertemu dengan begitu. Sampai akhirnya waktu saya bilang kepada mereka, sekarang apa yang kita mau andalkan? Nggak ada dengan COVID ini. Terbukti kan? Indonesia, Asia, goncang. Negara Eropa, Amerika udah menyatakan diri mereka krisis resesi. Apalagi Asia, apalagi Indonesia. Tapi kalau bangsa ini sampai hari ini ada, karena ada orang-orang yang berdoa. Karena mata Tuhan tuh masih tertuju atas negeri ini. Dan saya harus sampaikan bahwa kalian perlu mempersiapkan diri dengan cara mulai belajar firman Tuhan hari-hari ini. Dengar khotbah-khotbah yang bagus. Baca buku-buku yang bermutu. Jangan gadget aja sepanjang hari. Di sekolah Alkitab saya, Senin sampai Sabtu pagi, no handphone. Handphone kita sita. Kalau iblis nggak bisa bikin kita jadi orang jahat, iblis akan bikin kita jadi sangat sibuk. Kita sibuk sama gadget, scroll aja. Tokopedia, scroll aja. Apalagi? Lazada. Belinya kagak, cuma scroll-scroll doang. Jadi iblis nggak bikin kita jadi jahat, dia akan bikin kita sibuk. Kenapa? Waktu dia tahu kita sibuk, kita nggak punya waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalau orang udah nggak bersekutu dengan Tuhan, dengan gampangnya dia akan jatuh. Gampang itu, sejengkal dengan kejatuhan. Makanya sorry, kalau teman-teman ibadah, pastikan ibadah saya nggak ada keterpaksaan. Saya ibadah karena saya sadar, saya butuh Tuhan hari-hari ini. Kalau orang ibadah karena terpaksa, maaf, jadi formalitas. Nggak ada gunanya, nggak ada manfaatnya. Saya dulu gitu tuh. Opa saya pendeta hebat-hebat di Maluku sana. Mama saya orang-orang yang melayani Tuhan. Papa saya aktivis. Kakak saya nomor 1 wakil pendeta di Jayapura. Kakak saya nomor 2 guru sekolah minggu. Adik saya pemain tamborin. Saya paling kacau hidupnya. Kalaupun ke gereja ya ibadahnya formalitas karena orang tua ibadah ya udah. Apalagi nama saya Christian. Nama depan Christian, nama tengahnya Markus Yohanes pula. Nama rasul-rasul, kok ke gereja mau kemana saya? Tapi saya pergi ke gereja motivasinya lain. Sampai akhirnya pulang saya nggak dapat apapun. Ibadah nggak mengubah hidup saya.
Dan saya mau beritahu, itu toksit yang ditawarkan oleh iblis hari-hari ini. Hati-hati. Hati-hati. Dan saya tahu bahwa teman-teman bisa terhindar dari semua itu. Hanya kalau teman-teman punya firman Tuhan seperti Mazmur 119 tadi. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai firman. Sekali lagi sekarang pilihan di tangan teman-teman. Teman-teman hidup di tengah-tengah dunia, tapi teman-teman hidupnya berbeda dengan cara hidup orang dunia. Atau teman-teman hidup di tengah-tengah dunia dan teman-teman melebur seperti dunia. Choice is yours. Pilihan di tangan teman-teman. Pilihan di tangan teman-teman. Saya mau beritahu, syarat kematian nggak tunggu harus tua. Syarat kematian nggak harus tunggu penyakitan. Saya punya teman-teman, wah usianya muda, kaya, punya karir bagus. Seminggu nge-gym 2 kali, jogging, setiap jogging tuh 5 kilo, 7 kilo. Satu kali dikerja dia rasa badannya nggak enak nih. Wah, berapa hari tuh rasa badannya udah nggak enak. Satu kali di jam kerjanya dia tambah rasa badannya tambah nggak enak. Dia pergi ke rumah sakit. Begitu check up, dokter bilang langsung ditahan. Langsung dirawat. Teman-teman tahu cuma butuh 3 hari. Dia meninggal oleh penyakit yang misterius. Bapak nakut-nakutin nih. Saya nggak nakut-nakutin. Saya ngancem. Lebih baik saya ancam tapi teman-teman kita ketemu di surga. Daripada saya kasih tahu yang, oh nggak apa-apa, nggak apa-apa. Satu kali kita nggak ketemu di surga. Itu mengerikan. Dan saya akan diminta pertanggungjawaban. Karena hari-hari ini iblis sedang melancarkan berbagai siasat tipu daya. Termasuk toksit tadi. Racun yang nggak pernah dikeluarkan, hari ini iblis luncurkan. Terutama kalian, orang-orang muda. Karena iblis tahu, kalian adalah generasi yang penuh dengan berbagai potensi. Satu kali tongkat estafet kepemimpinan di gereja akan turun kepada generasi kalian. Satu kali tongkat estafet kepemimpinan dalam keluarga, orang tua kita akan diserahkan kepada kalian. Satu kali pemimpin di bangsa ini akan diserahkan kepada generasi kalian. Iblis berusaha hancurkan itu. Iblis berusaha gagalkan itu. Dengan cara apapun. Makanya, seperti saya bilang tadi, rasanya nggak berlebihan. Kalau saya bilang teman-teman itu future leader, teman-teman itu pemimpin masa depan. Ada satu mahasiswa saya dari Kupang sana, dari Sabu. Waktu saya bilang itu, dahinya tambah berkerut. Dia bilang, kakak, saya ini papa mama saya itu petani, kami ini kampungnya kecil. Apa benar saya punya jaminan masa depan? Orang saya pesawat aja baru lihat, waktu pergi ke Kupang sebelum diterbang ke Jakarta. Saya bilang, bro, masa depanmu tidak ditentukan keluargamu, masa depanmu ditentukan oleh firman Tuhan. Makanya teman-teman perlu menjaga pergaulannya. Kalau kumpul dengan orang yang suka ngegosip, nggak lama teman-teman jadi suka ngegosip. Kalau teman-teman suka ngumpul dengan orang yang main judi, teman-teman akan menjadi penjudi. Teman-teman suka ngumpul dengan orang yang ngomong kasar, teman-teman nggak butuh waktu yang lama, teman-teman akan suka ngomong kasar tuh. Karena pergaulan yang buruk merusak kebiasaan baik firman Tuhan, bukan kata pendeta. Sekali lagi, choice is yours. Pilihan di tangan teman-teman. Tugas para pemimpin, termasuk di persekutuan ini adalah di mana teman-teman sedang dipersiapkan untuk satu masa depan. Hati-hati dengan tawaran iblis dengan berbagai toksit tadi, racun-racun tadi ya. Di awal menyenangkan. Itu yang dibilang dalam Roma 6 ayat 23. Dosa itu menyenangkan di awal, tapi ujungnya kepada maut. Tapi kasih karunia Tuhan adalah hidup yang kekal. Bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Teman-teman tahu waktu teman-teman baca firman Tuhan itu sebetulnya teman-teman seperti sedang bercermin. Teman-teman seperti sedang ngaca. Hidup saya ini seperti apa? Biasa waktu kita ngaca kan kita kelihatan kan. Wah ini alisnya kayaknya yang sebelah kanan nih kurang panjang nih. Yang kiri agak panjang, yang kanan pendek. Nah, waktu orang belajar firman Tuhan itu seperti itu. Waktu orang membaca firman Tuhan itu seperti itu. Dinyatakan siapa dirinya. Kelemahan-kelemahannya, kekurangannya. Makanya kalau orang belajar firman Tuhan itu sepertinya ditelanjangi. Itu biasa, itu wajar. Tapi waktu teman-teman mau responi firman Tuhan, mau dengar firman Tuhan, dan bertindak.
Teman-teman akan melihat kehidupan teman-teman akan terhindar dari berbagai siasat dan tipu daya iblis. Dan teman-teman akan melihat Tuhan akan berikan jaminan buat masa depan. Nggak ada yang tahu kan kondisi dunia hari-hari ini. Nggak ada yang tahu masa depan kita seperti apa. Tapi kita tahu siapa yang pegang masa depan. Ada satu mahasiswa saya, mahasiswi. Dia datang dari latar belakang yang sangat hancur sekali. Karena istri saya interview dia di awal semester, dia cerita semua masa lalunya, dan dia ambil keputusan dia mau tobat, dia mau tinggalkan. Tapi sementara dia belajar firman Tuhan, iblis selalu dakwa dia. Kamu mau jadi hamba Tuhan, kamu mau pergi ke sekolah Alkitab, kamu tuh siapa? Kamu tuh siapa? Coba kamu lihat diri kamu. Kehidupan kamu masa lalunya seperti apa? Iblis sampaikan itu terus, sementara dia belajar firman Tuhan. Saya mau beritahu buat para pemimpin-pemimpin masa depan. Iblis itu spesialisnya fotokopi masa lalu dan hadirkan saat ini. Dan sayangnya masih banyak orang yang terjebak dari masa lalunya sampai hari ini. Kalau mau jujur, setiap kita punya masa lalu, betul ya? Tanya Om Romi deh. Tanya Tante Tina ke siapa saya dulu. Wah, di Matraman siapa yang nggak kenal saya? Saya mungkin cuma satu dosa yang belum saya lakukan. Saya cuma belum bunuh orang aja. Cuma orang yang belum pernah saya bunuh. Yang lain semua dosa mungkin bisa saya lakukan. Tapi satu kali waktu saya dapat kebenaran firman Tuhan, masa depan saya nggak tergantung atas masa lalu saya. Masa depan saya apa kata firman Tuhan. Sejak hari itu saya coba copot tuh setiap toksit, setiap tawaran proposal iblis. Jadi iblis tuh suka ingatkan masa lalu kita. Seperti apa. Tapi sebetulnya cuma itu aja kemampuan dia. Fotokopi masa lalu dan hadirkan saat ini. Supaya apa? Supaya kita mundur. Supaya kita lemah. Supaya kita berpikir kita mau maju di dalam Tuhan. Supaya kita kelihatannya kita sadar diri, tapi sebetulnya enggak. Kita lagi didakwa oleh iblis. Sebabnya tugas teman-teman pegang prinsip firman Tuhan. Ada orang bijak bilang begini, kalau iblis ingatkan masa lalu kita, beritahu masa depannya dia. Haleluya. Teman-teman tahu masa depannya iblis di mana? Api neraka. Jadi saya membayangkan nih di depan pintu masuk neraka. Dalam Alkitab nggak ada. Saya juga belum pernah dibawa ke neraka dan saya nggak mau. Ini imajiner saya, imajinasi aja. Di pintu masuk neraka itu ada tulisan iblis only. Jadi sebetulnya neraka itu cuma diciptakan cuma buat penghukuman iblis. Tapi iblis akan cari teman sebanyak mungkin untuk temanin dia di sana. Jadi awalnya tuh neraka itu nggak diciptakan buat manusia. Tapi iblis akan cari sebanyak mungkin teman. Saya dulu pernah hampir dibodohi sama iblis. Tapi saya bersyukur, saya dapat firman Tuhan, saya ambil keputusan, saya mau lupain masa lalu. Jadi kalau iblis ingatkan masa lalu teman-teman, ingatkan masa depannya dia di mana. Haleluya. Amin. Dan teman-teman punya masa depan di dalam firman Tuhan. Di dalam janji-janji Tuhan. Ya, jadi sesuai dengan firman Tuhan, tema firman Tuhan malam hari ini, teman-teman perlu berhati-hati dengan segala sesuatu yang ditawarkan oleh dunia, toksik tadi. Ada hubungan-hubungan yang sepertinya it's okay lah, kebanyakan orang muda lakukan kok. Tapi sebetulnya itu hubungan-hubungan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya kayak tadi misalnya, gonta-ganti cowok, gonta-ganti cewek, terlibat pergaulan yang sia-sia, cemar, atau pakai drugs. Kalau nggak ngedrugs tuh kayaknya nggak kelihatan keren, nggak cool gitu kan. Nah itu tipu daya iblis, itu toksik yang coba ditawarkan iblis lewat berbagai kesenangan-kesenangan dunia. Mungkin teman-teman bilang, Pak, saya sih nggak gila-gila banget seperti itu. Saya pertanyaannya, seberapa jauh engkau mengundang Tuhan dalam kehidupanmu secara pribadi? Kalau orang nggak punya prinsip firman Tuhan yang kuat, nanti begitu tawaran-tawaran dunia datang, dia akan jadi lemah. Saya sudah menyaksikan banyak hal dengan mata kepala saya. Waktu orang nggak punya firman Tuhan, dia dengan mudah diperdaya oleh iblis. Biar kiranya firman Tuhan malam hari ini, meskipun keras, kan teman-teman mau jadi orang dewasa, nggak bayi terus dong. Ya kan, masa teman-teman udah umur 20 tahun, 23 tahun, makanya masih
bebelak terus kan nggak bisa dong. Teman-teman harus makan makanan yang keras. Dan apa yang saya sampaikan tadi mungkin keras. Tapi ini mengingatkan teman-teman bahwa teman-teman punya tanggung jawab buat diri sendiri, buat keluarga, terutama di hadapan Tuhan. Karena sekali lagi hari-hari ini iblis sedang meluncurkan berbagai siasat tipu daya. Ada hal yang coba ditawarkan. Kalau teman-teman nggak waspada, kalau teman-teman tidak berhati-hati, teman-teman akan bisa terjebak oleh berbagai hal yang coba ditawarkan oleh iblis. Dan firman Tuhan katakan yang berbahagia bukan cuma sekedar mendengar, tapi ambil komitmen untuk melakukannya hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak kami ucap syukur untuk persekutuan kami malam hari. Hamba berdoa bagi Henry Nahana, hamba berdoa bagi Trina Pati Pelohi, hamba berdoa bagi Mei, Caroline, hamba berdoa bagi Clarissa Nilam, Christian Yabu, Marlina, Mulia Noviana, Martin, Daniel Johansson Lowa, Chaplin Christian, Natasha Maria, hamba berdoa bagi orang-orang muda ini. Kami tahu hari-hari ini dunia sedang menawarkan berbagai kesenangan. Tetapi kami tahu bahwa sesuai dengan firman Tuhan, berujung kepada maut. Dan kami tahu Tuhan bahwa hari-hari ini mereka sedang dicobai oleh banyak berbagai keinginan. Sebabnya hamba berdoa dengan kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjagai mereka, Engkau memelihara mereka. Kasih karunia-Mu selalu cukup buat mereka. Kalaupun mereka pernah menjadi orang-orang yang gagal, mereka pernah melakukan kebodohan, kami terjungkal, kami jatuh Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan terulur, membangunkan kami kembali berdiri, menguatkan kami. Dan kami percaya anugerah, kasih setia Tuhan selalu cukup buat kami. Tuhan yang memberkati studi mereka, pekerjaan mereka, masa muda mereka, cita-cita dan setiap rencana mereka Engkau yang memberkati. Dan biar segala sesuatunya boleh terjadi seturut kehendak Tuhan. Bahkan kami percaya saat Tuhan mengubahkan kehidupan orang-orang muda ini, mereka juga akan punya potensi mengubahkan orang-orang lain. Orang tua, kakak adik, keluarga besar, bahkan teman-teman dan lingkungan mereka. Diberkati, apapun yang mereka kerjakan, lakukan, pelihara kami di dalam anugerah dan kasih setia Tuhan. Mari, kekasih-kekasih Kristus, kita akan menutup persekutuan ibadah kita malam hari ini. Mari, arahkan hati dan pikiranmu dan terimalah berkatnya. Turunlah kiranya atas setiap kami berkat yang berlimpah-limpah, yang dinyatakan dari Allah Bapa di surga melalui Tuhan, anaknya Tuhan kami Yesus Kristus, persekutuan, tuntunan, serta penghiburan daripada kuasa Roh Kudus yang boleh menyertai kami sekalian sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat, boleh sama-sama kita katakan Amin.